Selamat pagi pemirsa, seperti masih sakit hati dengan putusan Mahkamah Konstitusi, DPR RI menaruh perlawanan terhadap MK yang dibalut nama evaluasi. Evaluasi dilakukan karena DPR menganggap MK telah melampaui kewenangan, bahkan merebut hak legislatif dan eksekutif dalam membuat undang-undang. Meskipun pernyataan tersebut dibantah oleh Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Jika benar, DPR bakal mengevaluasi MK, langkah itu jelas sebuah tindakan yang tidak perlu dan kekanak-kanakan karena putusan MK berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 31 Agustus 2024 dengan tema Sudahi Mengejar Mahkamah Konstitusi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata. Kak Kania, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Kita tidak sedang mengejar siapa ya. Kita sedang itu mengejar botol. Jatuh terus lihat tadi nggak apa-apa. Nah, itu yang menjadi topik utama kita. Namun sebelum kita membahas soal terkait dengan katanya ada upaya untuk melucuti kewenangan MK, itu upaya yang publik tangkap wacana ya. Wacana. Ya. Ada beberapa topik utama menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini. Saatnya membangun diskursus gagasan. Nah, kemarin itu sudah ditutup pendaftaran. Kita sudah tahulah calon-calonnya ya. Tapi ternyata ini bukan sekedar menang semata. Menjelang itu ya. Iya, yang ada plot twist, ada kejutan, ada yang berubah, ada yang mundur. Nah, jadi saatnya apa sekarang, Mbak? Kan ya saatnya ya mau sekarang. Menang itu kan jelas. Mau menang itu jelas, tapi kan yang kita butuhkan tuh bukan cuma sekedar strategi pemenangannya seperti apa, tapi bagaimana kemudian kita juga melihat program-programnya, melihat gagasan-gagasannya, idenya, pertarungan ide dan gagasan ini yang kita butuhkan gitu untuk membuat pilkada yang akan datang ini berkualitas gitu. Nah, kemarin dengan putusan MK yang nanti akan kita bahas lebih jauh, tapi paling tidak pilihannya juga kan semakin banyak sekarang sehingga kalaupun terjadi adu gagasan, adu ide dan lain sebagainya, kita bisa melihat, bisa ikut menguji begitu ya, itu poinnya gitu. Nah, marilah kita kemudian membuat pilkada yang akan datang ini berkualitas dengan memastikan pilihan kita nantinya itu memang menawarkan program atau gagasan yang benar-benar membawa perubahan gitu pada daerah yang akan dipimpinnya atau pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Mungkin ada satu lagi ya Mbak, kita perlu uji konsistensi. Untuk mewujudkan gagasan itu ya harus konsisten ya, kita harap para calon kepala daerah yang nanti akan berkontestasi. Dan ini berarti kita ada kesempatan kedua juga ya, paling tidak kesempatan berikutnya lah paling tidak kalau melihat gitu ya, kalau perjalanan pilpres dan lain sebagainya atau mungkin pilkada sebelumnya kan banyak sekali evaluasinya. Nah, setiap kali ini kan the beauty of democracy itu kita bisa mengulang gitu ya, mengulang kalau misalnya memang sebelumnya kita telah melakukan kesalahan dalam memilih orang dan lain sebagainya, itu kemudian kita bisa koreksi sekarang gitu ya. Jadi kita benar-benar juga harus melihat bahwa apapun pilihan kita itu sebenarnya akan memberi dampak yang luar biasa besar sekali terhadap kehidupan kita. Jadi kita juga memang harus hati-hati dalam memilih dan kemudian juga menguji program-program yang ditawarkan dan lain sebagainya gitu. Yang pasti ini kan nanti kampanye akan mulai tanggal 25 September. Itu jangan sudah curi ada, start ya. Jangan curi start, ada larangan-larangannya sudah jelas, hindari black campaign, hoax, sara, apalagi uang begitu ya. Jadi benar-benar kita lihat gagasannya apa yang mereka tawarkan untuk membangun daerah yang akan dipimpin oleh mereka ke depannya. Harus hati-hati, termasuk pada saat mengeluarkan uang bagi kelas menengah. Kelas menengah. Itu yang menjadi topik kedua kita, menjadi headline. Anda bisa simak di Media Indonesia e-paper, versi e-paper. Pemirsa, ekonomi warga kini paling rapuh. Jadi sudah ada datanya, Mbak Kania. Menurut data BPS ini kelas menengah rawan turun satu tingkat, bahkan bisa jadi sampai ke rentan miskin. Apa yang harus diwaspadai? Apa yang sebagai kelas menengah? Sebagai kelas menengah ya. Relate ya? Ya paling tidak ya, ini kan sudah ada angka-angkanya begitu yang dikeluarkan oleh BPS. Terlihat sekali begitu, misalnya kelas menengah ini dari tahun 2021 perbandingannya itu kan sebesar 19,82% dari total populasi gitu ya, yaitu sebesar 53 juta. Kemudian di tahun ini ada penurunan sebesar 5,98 juta gitu ya dari kelas menengah ini begitu. Nah, catatannya adalah ya kita paling tidak ya dari beberapa pengamat begitu yang mengatakan bahwa yang harus diperbaiki ke depannya adalah soal penciptaan lapangan pekerjaan gitu, dan kemudian juga adalah soal reformasi kualitas SDM gitu. Yang paling penting yang harus digarisbawahi itu adalah bagaimana upah itu kan kita
meningkat gitu. Kalau upah meningkat kan berarti kita bisa naik kelas. Nah, kecenderungannya sekarang yang kelas menengah ini kemungkinan dia untuk naik kelas tuh menjadi lebih sulit gitu loh. Yang ada dia malah turun 1 tingkat atau bahkan 2 tingkat gitu. Nah, dari pakar-pakar ini mengatakan bahwa ya udah ke depan kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi, kualitas pengupahannya juga ke depan dengan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas juga lebih baik lagi gitu. Artinya ada kesempatan bagi kelas menengah ini untuk bisa naik kelas. Bahkan kemudian ada juga dari pakar yang mengatakan apakah misalnya perlu diberikan subsidi gitu misalnya untuk kelas menengah yang selama ini terabaikan lah dalam tanda kutip begitu ya. Misalnya subsidi untuk pendidikan dan lain sebagainya begitu. Itu adalah beberapa cara, paling tidak kita sudah mendapatkan angka-angkanya seperti ini, tidak bisa dipungkiri begitu bahwa perlu ditingkatkan dengan kewaspadaan lah. Bagaimana kita bisa menolong kelas menengah ini tidak semakin terjerembab gitu dalam situasi ekonominya. Oke, karena kalau berbicara tumbuh sih memang tumbuh ya 1,5%, tapi kan di sisi lain PPN-nya kan juga naik. Jadi ini PR lagi bagi kelas menengah. Tumbuh 1,5% itu dalam jangka waktu berapa lama begitu ya? Itu agak menyedihkan sih kalau pengupahan hanya naik 1,5%, PPN naik gitu ya. Sekarang kan rencananya mau di 12% ya, jadi ada kenaikan 1% atau 2% gitu ya. Nah, tapi itu harus kita cek lagi. Tapi artinya memang kesempatan kelas menengah ini untuk naik kelas kan menjadi lebih tertutup begitu ya. Apalagi banyak kebijakan yang bikin kita agak geleng-geleng ya. Soal wacana KRL misalnya. Jadi banyak yang bagi kelas menengah tuh apalagi nih tiap hari itu kayak deg-degan apalagi gitu. Poinnya adalah berilah perhatian kepada kelas menengah nih yang semakin terjepit ya. Kalau misalnya ukuran dari Bank Dunia, kelas menengah ini pengeluarannya antara 2 sampai dengan 9 juta. Ya, jadi itu sebagai ukuran kita begitu, apa yang membuat mereka itu kemudian teridentifikasi sebagai kelas menengah begitu. Nah, yang dikhawatirkan sekarang turunnya itu nggak cuma 1 tingkat ke bawah, tapi 2 tingkat ke bawah. Itu yang kemudian juga BPS tidak punya penjelasannya, apakah penurunannya ini 1 atau 2 tingkat begitu. Tapi yang pasti untuk naik kelas itu semakin susah lah untuk kelas menengah, sehingga mereka butuh perhatian apakah dari sisi kebijakan, subsidi dan lain sebagainya itu kemudian perlu diperbaiki ke depannya. Butuh sinergi antar lembaga. Dan harus saling menghormati dan menghargai, jangan saling serang begitu ya. Nah itu topik kita pada pagi hari ini. Sudahi mengejar MK. Jadi kenapa media Indonesia menyoroti topik ini pagi hari ini, Mbak? Ya karena perlu, perlu disoroti karena ya ini kan seperti memancing di air keruh ya. Ini berkaitan juga ya topik berikutnya ini sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi. Ini kan apa ya, di saat publik nih baru saja menikmati hasil putusan MK 60-70 terkait dengan pilkada yang diperjuangkan gitu dengan demonstrasi untuk tetap tegak gitu, walaupun kita melihat waktu itu kan DPR sempat ingin melakukan revisi undang-undang pilkada, kemudian gelombang demonstrasi yang terjadi di mana-mana gitu dan cukup besar, ini kemudian DPR tunduk dan membatalkan begitu. Nah sekarang kita mendengar Ketua Komisi 2 DPR berencana untuk melakukan evaluasi. Ini evaluasi juga saya tidak paham betul apa yang dimaksudkan dengan evaluasi ini, tapi mereka mengatakan MK ini terlalu banyak urusan dan terkait dengan pilkada itu melampaui kewenangannya begitu ya. Walaupun kemudian ini dibantah. Jadi dirilis dan kemudian dibantah sendiri dan dikatakan belum secara resmi juga disampaikan ke DPR sehingga mereka semua berbantah-bantahan lah begitu ya. Jadi ini menjadi wacana. Tapi kalaupun memang, jadi sebenarnya kita ingin menyoroti ini apalagi gitu ya. Ini apalagi. Timingnya kok sepertinya tidak tepat gitu ya. Bahkan terkesan kekanak-kanakan, terkesan mau menang-menangan gitu ya karena kalah terkait dengan urusan pilkada, lalu terkesan evaluasi lagi-lagi ya terhadap MK, undang-undang MK ini dibutuhkan. Yang kita sudah dengar juga sebelum-sebelumnya revisi undang-undang MK itu kan juga sudah bergulir sebenarnya begitu, dan pada waktu itu prosesnya dinilai bermasalah dan para pakar mengatakan sudah tolak saja begitu ya. Itu waktu itu gitu. Nah sekarang ini ada evaluasi yang kemudian sekarang sudah dibantah lagi. Tapi pada kenyataannya hasil dari putusan yang dihasilkan oleh MK kemarin gitu ya, putusan 60 dan 70 ini kan kita lihat gitu ya, jumlah calon tunggal misalnya ya terkait dengan pilkada 2024 ini kan berkurang jauh. Yang tadi katanya bisa sampai 150-an, walaupun sekarang masih berapa? Masih 80-an. Masih 80, tapi kan sudah paling tidak tuh jauh berkurang. Pilihannya juga semakin banyak. Batal deh namanya kota kosong. Iya kan? Ya pilihannya juga semakin banyak, lebih seru, demokrasi berjalan pada relnya. Ya pada intinya kan prinsip demokrasi ya itu adalah di mana kita punya kebebasan ya dalam berkontestasi, kebebasan untuk memilih, dipilih dan lain sebagainya. Ini kan kemudian hasil dari putusan 60 dan 90 yang dihasilkan oleh MK itu. Jadi sudahilah utak-atik gitu ya. Iya, yang berpotensi merusak demokrasi begitu. Ya. Dan itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita saksikan bersama, sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi.
Sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari pelaksanaan wewenang itu, MK beberapa waktu lalu telah mengeluarkan putusan nomor 60 PUU -22 Romawi /2024 terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan nomor 70 PUU -22 Romawi /2024 tentang batas minimum usia calon kepala daerah. Putusan itu walaupun akhirnya disepakati dan dilaksanakan oleh DPR dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sempat menuai gejolak dengan merebaknya aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya di sejumlah daerah yang menyebabkan sejumlah orang terluka, baik di pihak pengunjuk rasa maupun aparat. Hal itu lantaran ada upaya dari sejumlah anggota dewan yang ngotot tetap mengesahkan rancangan undang-undang pilkada tanpa mengakomodasi putusan MK tersebut. Baru setelah demonstrasi merebak di mana-mana dan tekanan publik semakin besar, parlemen melunak dan mematuhi putusan mahkamah itu. Akan tetapi, persoalan itu sepertinya belum sepenuhnya selesai. DPR seperti masih sakit hati terhadap putusan yang dikeluarkan MK itu. Hal itu mereka tumpahkan melalui gerilya bertajuk Evaluasi Wewenang Lembaga MK. Adalah Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia yang menabuh genderang perlawanan terhadap MK dalam yang dibungkus dengan nama evaluasi jangka menengah dan jangka panjang itu. Evaluasi dilakukan karena DPR menganggap bahwa MK telah melampaui kewenangan, bahkan merebut hak legislatif dan eksekutif dalam membuat undang-undang. Tapi Ahmad Doli seperti membantah pernyataannya sendiri. Selang 2 hari setelah pernyataan itu membuat heboh, Doli merasa tidak pernah membuat keterangan bahwa Komisi 2 bakal mengevaluasi MK. Mulai muncul tafsir liar. Salah satunya spekulasi bahwa Doli ditegur bosnya. Tapi jika benar DPR bakal mengevaluasi MK, langkah itu jelas sebuah tindakan yang tidak perlu dan kekanak-kanakan. Inilah tindakan menang-menangan, bukan kerelaan menerima putusan yang jelas-jelas bertujuan menyelamatkan demokrasi. Lagi pula, apapun pandangan dari pendapat yang berbeda, putusan MK itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan tidak bisa diganggu-gugat. Ingat, masyarakat kini sangat cerdas menilai mana kawan rakyat dan mana yang berkhianat terhadap rakyat. Mereka tahu mana legislasi akal-akalan demi mementingkan segelintir orang, mana aturan yang memang dibuat untuk kepentingan rakyat banyak. Aksi demonstrasi yang masif tanpa dikomando beberapa waktu lalu itu merupakan bukti nurani publik terusik lantaran ada upaya yang menginjak-injak demokrasi demi kepentingan kelompok atau individu tertentu. Tidakkah para anggota dewan yang terhormat menyadari itu? Sudahlah, daripada rakyat semakin muak dan marah, hentikan segala upaya untuk mengamputasi demokrasi, apalagi dengan berupaya melucuti kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai sesama institusi negara, sebaiknya saling menghormati dan menghargai sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Salah satu tugas utama DPR adalah merancang dan menghasilkan produk legislasi, sementara wewenang MK adalah mengujinya. Jika tidak sesuai Undang-Undang Dasar, mereka berhak merevisinya. Sesimpel itu. Jika produk legislasi yang dihasilkan DPR tidak ingin judicial review, buatlah sebaik dan sesempurna mungkin yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Kalau perlu, libatkan para stakeholder terkait dengan legislasi tersebut biar semuanya terang benderang, bukan malah main kucing-kucingan dan akal-akalan. Demokrasi yang ditegakkan lewat keringat dan darah para pejuang reformasi teramat mahal untuk dikhianati. Tidak pas kiranya terus-menerus mengincar MK hanya karena merasa dikalahkan. Teramat kekanak-kanakan bila wakil rakyat hendak melucuti Mahkamah Konstitusi yang justru memperjuangkan dan menyelamatkan demokrasi. Sudahi itu semua.
Sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi, itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia. Nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi, itulah yang menjadi topik pada pagi hari ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi dan memberikan opini melalui sambungan telepon. Yang pertama kita sapa, ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, silakan Pak. Selamat pagi, Bang Iqbal. Selamat pagi, Mbak Kania. Pagi, Pak Tasrik. Silakan Pak Tasrik. Iya, sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi ya. Adanya wacana yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI ingin mengevaluasi kewenangan MK, itu menurut hemat saya terlalu berlebihan dan kekanak-kanakan. Karena apa? Makanya waktu mereka bertugas di DPR Komisi 2 itu tinggal 4 minggu lagi. Tanggal 1 Oktober mereka sudah harus diganti. Ada apa? Apakah ini karena latar belakang putusan MK 60-70? Jangan begitu dong cara bernegara. Keputusan MK itu bersifat final and binding. Tugas daripada MK itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi perasaan saya tidak ada tuh kok sampai MK mengengkangi DPR atau pemerintah. Malah pernah terjadi bahkan ya, ada salah satu pergantian antar waktu hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi, itu mestinya dalam aturan harus ada rekomendasi dari MK. Tetapi DPR merekomendasi dan di-SK-kan oleh Presiden. Itu yang melanggar gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman di Komisi 2 harus banyak-banyak menahan diri karena waktunya sudah mau berakhir. Selesaikan saja tugas yang tinggal beberapa waktu ini yang untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Kita ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Bu dan Mbak Tania. Ya, silakan Pak Ondo. Selamat pagi. Iya, MK itu membuat demokrasi kita jadi meriah sekarang dengan putusan 60-70. Malah mau dievaluasi wewenangnya. Justru oknum-oknum DPR itu yang harus dievaluasi oleh partainya dan dilakukan pergantian antar waktu buat mereka yang seperti itu. Sayang rakyat tidak bisa mencabut lagi hak suaranya kepada mereka yang seperti ini. Sudahlah, waktu pergantian kalian sebentar lagi. Mungkin ada yang tak terpilih lagi. Atau partainya bahkan tidak masuk lagi. Apalagi yang mau dicari? Urus saja itu budgeting, controlling, legislating. Urus itu undang-undang yang mangkrak seperti undang-undang ART dan lain-lain. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Raja. Jadi tidak perlu mereka seperti itu. Putusan MK 60-70 itu membuat pesta demokrasi semakin semarak. Malah mereka yang lagi bingung, sampai mengabaikan kader katanya yang terbaik, lalu diambil orang, kemudian balik lagi mengusung kader yang terbaik. Ayah-ayah wae ini DPR. Kok waktu waktu putusan MK 90 mereka tidak melakukan ini? Kok yang 60-70 baru melakukan ini? Ini kan jadi pertanyaan besar buat kita sebagai rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo, jadi banyak yang harusnya diprioritaskan ya. Baik, nanti kita akan bahas Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Raja. Salah satu poin yang menarik, nanti kita akan bahas, namun kita harus sudah terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Jadi supaya tidak terjadi upaya terkesan mau melucuti kewenangan MK, sebenarnya hakim ini kan juga independensinya dijamin ya Mbak Kania ya. Artinya tidak bisa intervensi. Iya, tidak bisa diintervensi ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh para penelpon juga yang juga menggarisbawahi bahwa ini kan tinggal apalagi sih gitu kan. Apalagi sih tinggal gitu. Berapa minggu tinggal berapa ya. minggu lagi.
Dan artinya apa ya, kalau kita melihat dari prosesnya ini kan sepertinya ini ada kedaruratan, ada yang memang perlu dilakukan segera dan lain sebagainya. Sementara misalnya ada undang-undang atau RUU yang mangkrak selama ini yang belum diselesaikan oleh DPR. Apakah tidak itu yang kemudian lebih penting untuk diselesaikan dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal evaluasi, nah ini kan evaluasinya seperti apa? Kalau kita berkaca dari misalnya kronologis perjalanannya kan dulu sempat pernah ada upaya untuk melakukan revisi terhadap undang-undang MK juga, dan itu kalau tidak salah setelah dissenting opinion 3 hakim pada waktu itu ya, putusan 90 yang kemudian membuat DPR waktu itu menggulirkan gitu rencana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang MK. Tapi terus kemudian tidak jadi, dan kemudian sekarang kita mendengar lagi ada evaluasi gitu ya, dikatakan evaluasi soal kewenangan. Nah, apakah itu berkaitan misalnya dengan upaya untuk melakukan revisi undang-undang MK pada waktu itu, yang pasti yang disasar ini adalah soal komposisi hakim gitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kan bisa membahayakan gitu, posisinya seperti itu. Pakar yang mengatakan ini bisa membahayakan begitu, karena ya itu berkaitan dengan independensi kehakiman tadi yang sempat disinggung oleh Iqbal, bahwa itu adalah sesuatu yang dijamin di dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Artinya kalau misalnya memang itu yang disasar oleh DPR, ya berarti harus diamandemen dulu dong undang-undang dasarnya. Tidak hanya sekedar mengotak-atik undang-undangnya begitu ya. Lagi-lagi ini saya cuma menyuarakan apa yang juga disampaikan oleh para pakar begitu ya. Jadi berbahaya sekali kalau untuk coba-coba melakukan revisi, apalagi kemudian yang disasar ini adalah soal independensinya gitu. Padahal itu sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi, undang-undang dasar gitu. Jadi bukan undang-undangnya begitu yang kalau kemudian mau direvisi apabila memang ya tergantung ya. Jadi apa yang mau dilakukan, apa evaluasi jangka menengah dan jangka panjangnya itu juga belum tahu ya gitu. Dan ini kan masih lagi-lagi wacana gitu, yang tadinya dirilis kemudian dibatalkan sendiri, kemudian dikatakan bahwa ini belum secara resmi dan lain sebagainya. Tapi kan kita mengamati ada proses gitu, ada perjalanan gitu. Baik, itu Mbak Hania. Nanti kita lihat ya, apalagi Hakim MK kemarin banyak mendapatkan dukungan dari publik. Ternyata ya, masih yang ada pasti kita sekarang menikmati hasilnya bukan? Betul sekali. Iya. Terima kasih Mbak Hania sudah bergabung di Editor Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, demokrasi yang ditegakkan lewat keringat dan darah para pejuang reformasi teramat mahal untuk dikhianati. Tidak pas kiranya terus-menerus mengincar MK hanya karena merasa dikalahkan. Teramat kekanak-kanakan bila wakil rakyat hendak melucuti Mahkamah Konstitusi yang justru memperjuangkan dan menyelamatkan demokrasi. Sudah itu semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan, jaga kesehatan Anda, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.